Perseteruan antara Rizky Febian dengan Teddy Pardiana terkait polemik harta gonogini peninggalan almarhumah Lina Jubaidah kembali menggulirkan babak baru yang mengejutkan. Sejumlah kesepakatan memang telah dibicarakan oleh Teddy dan Rizky Febian dalam beberapa kali pertemuan. Salah satunya, Teddy sepakat mengembalikan aset berharga Rizky Febian yang dititipkan pada almarhumah Lina Jubaidah sebelum meninggal dunia. Aset-aset itu berupa sertifikat rumah, mobil, dan beberapa aset lainnya yang tercantum dalam data inventaris 12 aset yang diminta dikembalikan kepada Rizky. Namun, apa yang terjadi? Pihak Teddy justru sampai detik ini belum mengembalikan satupun aset-aset tersebut. Padahal, sebelumnya, pihak Rizky telah sepakat memberikan waktu 2 minggu lamanya untuk Teddy mengumpulkan seluruh aset tersebut. Namun, janji Teddy untuk mengembalikan aset-aset tersebut tak kunjung direalisasikan. Maka seperti apa tanggapan kuasa hukum Rizky Febian? Mungkin terbalik ya. Ini, kita ini melayangkan surat ya somasi ya tanggal 1 Februari, 15 Februari, dan 18 Februari. Supaya diserahkan dalam waktu 14 hari. Nah, apa yang diserahkan 14 hari itu, yaitu apa yang sudah dikemukakan dalam pertemuan tanggal 16 Desember 2020 dan 18 Januari 2021. Jadi kita yang dipersoalkan ini adalah aset IKI, ya, uang pribadi IKI, uang hasil jeripaya IKI yang dititipkan di rekening ibunya. Dan kemudian berdasarkan keterangan saksi dan data-data ditemukanlah fakta bahwa aset-aset tersebut sekarang dalam penguasaan Teddy. Nah, dalam pertemuan tanggal 16 Desember dan 18 Januari itu kan tadi ada Iki ada, Putri ada, semua udah. Itu udah diinventarisir barangnya ini aja. Oke. Dalam itu, ya, udah diinventarisir barangnya berupa ini, dan janji akan diserahkan. Ternyata nggak diserahkan. Kita somasi tanggal 1 Februari, 15 Februari. Sekarang udah jelasin. Ada sebagian yang minta waktu, ada sebagian yang bisa diserahkan. Nah, semestinya yang bisa diserahkan ini, serahkan aja dulu. Ada pengakuan, ada yang sudah dipakai uangnya. Tinggal sekarang kesanggupannya seperti apa, gitu. Nah, jadi apa yang sudah matang dibentahkan lagi. Pada waktu pertemuan itu, kita konfrontir dengan saksi-saksi. Oke. Saksi-saksi yang mengetahui perjalanan uang tersebut dan juga dihadiri oleh kuasa hukum almarhum dulu, Abdul Rahman. Hasil pertemuan tanggal 16 Desember 2020 dan 18 Januari 2021 sudah diinventarisir aset IKI ini berupa apa. Menurut ada bukti dan juga terus bahkan ada saksi mata ketika amanah almarhumah yang akhirnya itu memperkuat kita dan bahkan sudah diiyahkan oleh Pak Teddy saat bertemu gitu. Jadi ketika ngobrol, terus saya bawa saksi mata yang memang sempat ngobrol sama almarhumah tentang masalah ahli waris, dan ternyata Pak Teddy mengiyahkan. Dan lah kan saya nggak bakal membawa hak yang tidak seharusnya saya miliki kok ke dalam artian ya untuk apa kan gitu. Jadi saya bilang ya silakan sok ambil aja, kalau memang ada bagian silakan ambil, akan tetapi harus diingat karena kan ada aset-aset mama juga yang atas nama Iki, ada aset-aset yang masih di pihak Pak Teddy. Ya saya juga akhirnya saya bikin perjanjian dan pernyataan bahwa saya bakal kasih haknya
Ya asalkan balikin dulu, maksudnya aset-aset yang sudah saya bikin, yang sudah dia buat gitu, maksudnya kayak ada aset yang udah dijual, terus juga ada aset yang udah dijadikan apa, ada barang apa atau gimana. Nah saya minta dibalikin dulu karena itu kan bukan haknya mereka. Mereka aja kan meminta yang bukan haknya kita bakal ngasih, tapi balikin dulu aset-aset yang memang sudah ada di dia sebelumnya. Jadi gini, kenapa saya bilang tidak ada itikat baik? Dari pihak kita ya mau melakukan gugatan hak waris saja itu perlu berbulan-bulan untuk memikirkan apakah memang perlu kita layangkan gugat waris. Padahal sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada bisa yang menutupi bahwa Teddy dan anaknya itu adalah ahli waris dari almarhum. Itu tidak bisa ditutupi. Sebanyak uang apapun kamu, sebanyak kamu mempermainkan hukum, itu tidak bisa ditutupi. Teddy dan Bintang itu adalah ahli waris dari almarhum. Hawa panas polemik harta peninggalan almarhumah Lina Jubaidah ini pun terasa kian memanas. Tak kunjung mendapat kembali seluruh aset yang konon merupakan hasil jerih payah sebagai penyanyi, Rizky Febian akhirnya mengambil sebuah langkah tegas dengan melaporkan Teddy ke Polda Jawa Barat atas dugaan penggelapan harta. Bahkan, menurut kuasa hukum Rizky, dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan saksi. Sementara itu, di sisi lain, laporan polisi yang dilayangkan pihak Rizky justru dianggap sebagai hilangnya itikat baik. Bahkan, pengacara Teddy menyebut hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak yang ingin menyelesaikan persoalan ini secara damai dan kekeluargaan saja. Lantas, benarkah Teddy siap memenuhi panggilan polisi dalam waktu dekat? Apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dijanjikan, nggak ada pelaksanaannya, nggak ada kejelasannya. Ya akhirnya kita memilih lapor dulu. Nah biarinlah nanti diungkap di kepolisian. Kan di kepolisian juga bisa ada, mungkin bisa ditempuh mediasi. Sekarang kan udah mulai pemanggilan saksi. Ada beberapa, ya Putri, Iki, sama Kang Surya juga diminta keterangan, sama Net TV juga diminta keterangan. Yang dilaporkan sama Iki sekarang adalah yang sudah disepakati. Nah, itu seperti itu. Jadi bukan kita duduk di diuri, bukan. Teddy juga udah mengakui. Sedikit soal Teddy, sepertinya saya bilang bahwa tidak ada itikat baik, ya. Karena pada saat statement sebelumnya akan ada pertemuan, akan ada perdamaian, malah yang ada adalah pelaporan saudara Teddy ke Polda Jabar dengan penggelapan aset gitu. Itu aja. Kita akan buktikan, kita akan hadapi di kepolisian siapa yang menguasai aset siapa yang melakukan penggelapan, kita akan buktikan di sana. Bukan pihak dari sana, kita akan buktikan nanti di pemeriksaan di Polda Jabar. Siapa yang menggelapkan aset siapa. Ya, itu yang buat kita kecewa karena mau ada pemenuhan mau dipenuhi, padahal nilainya juga nggak seberapa. Mungkin dengan jam yang kamu pakai masih mahal jam yang punya kamu. Tapi yang kita hadapi malah LP di Polda Jabar. Itu yang bikin saya bilang, Kang Teddy, ya kok tidak ada itikat baik sama sekali. Kita udah ketemu, tapi ternyata memang berujung di kepolisian. Cuman saya percaya Allah tidak tidur. Kita serahkan semuanya kepada sang pemilik. Intinya saya pengen kelarin ini semua, asalkan kelarin dulu hak yang saya minta. Setelah itu please tolong jangan ganggu kehidupan saya ketika udah punya hak semuanya. Masalah harta warisan yang awalnya ingin diselesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan pertemuan keluarga pada 18 Januari lalu masih belum menemukan kata sepakat. Pasalnya, pihak Teddy kabarnya meminta hak Bintang sebagai salah satu ahli waris berupa rumah yang layak ditempati hingga sejumlah uang sebesar 500 juta rupiah. Serta meminta agar anak-anak Sule pun juga memenuhi amanah mendiang ibunya semasa hidup, yakni mengumrohkan 6 orang ke Tanah Suci. Lantas seperti apa pihak Rizky menanggapi permintaan tersebut? Jadi ini substansinya jangan dicampur adukan. Ya. Aset Iki ini nggak ada hubungannya sama waris-pewaris. Oke. Nggak ada hubungannya sama harta peninggalan. Ya.
nggak ada hubungannya sama Gode gini, nggak ada hubungannya lagi sama Bintang. Oke. Jadi jangan dicampur adukan. Ini aset Iki satu masalah. Nah kalau soal Bintang kan itu bisa bicara apa lain lagi. Substansinya beda. Ya. Nah sekarang begini logikanya, kenapa uang Iki dikaitkan dengan Bintang? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya. Uang Iki mau uang Iki aja. Karena pada waktu Iki memperoleh harta tersebut, aset tersebut, kan statusnya ini tadi belum apa-apa. Ya. Itu masih dalam rumah tangga dengan Kang Sulek. Oke. Jadi belum ada gede, apalagi dengan Bintang. Jadi jangan dikait-kaitkan. Ini aset Iki selesaikan dulu. Nah, terus mau bicara soal Bintang, kita bicara. Soal tidak memberikan uang 500 juta, kalau kita bicara soal haknya Teddy itu lebih dari 500 juta loh di sana. Jadi ini proses pembelajaran hukum juga kepada masyarakat hukum, juga kepada pengacara yang mungkin tidak menguasai hukum waris. Sebetulnya gampang nih kalau kita bicara hukum ya. Pada saat almarhum menikah dengan si X ini, itu sudah terjadi harta gonogini ya. Pada saat berpisah, ini kesalahannya adalah kenapa tidak dilakukan pembagian harta. Itu kesalahannya. Sehingga pada saat yang satu meninggal, itu hartanya jadi campur. Dan pada saat berpisah nih, harusnya ditentuin dulu si A bagiannya apa, si B bagiannya apa gitu. Jadi jelas. Sekarang ketika si B menikah dengan yang lain, ya bagiannya harus disebutkan, dijelaskan apa bagiannya, ini kan tidak. Itu mungkin kesalahannya, ini makanya ada pembelajaran hukum buat masyarakat Indonesia di sini, bahwa setelah perceraian memang harus segera dilakukan pembagian harta gonogini. Kalau toh memang itu ada yang katanya melakukan penitipan uang, transferan uang, kan harus dibuktikan dulu. Itu transfernya kapan, buktinya mana, jadi tidak hanya asal bicara, itu nggak bisa. Maka itu akan kita buktikan. Itu sudah dijelaskan, cuman tidak ada kepercayaan apakah memang benar gaya hidup dengan almarhum itu sebesar sekian. Apakah benar memang uangnya habis? Ya jangan tanya ke saudara Teddy sendiri dong, harusnya. Dia nitip uang ke siapa gitu. Ya kalau saya, tapi mudah-mudahan nggak terjadi sama saya sih. Saya melihat ibu saya bahagia dengan orang lain, terus melihat punya adik, ya saya juga happy lah. Ibu saya dibahagiain sama orang lain gitu. Itu yang harus dilakukan pembagian gugatan waris sebenarnya. Nanti pengadilan yang memutuskan bagian si X itu apa, berapa, bagian Teddy itu berapa, bagian anaknya itu berapa. Sebetulnya kalau bisa, andaikan bisa membaca saja, bisa membaca undang-undang, tidak perlu pemikiran yang susah-susah. Itu ada kok pasalnya. Ketika satu orang meninggal itu warisan jatuh ke siapa itu mudah sekali. Kalau ada etikat baik, tapi kalau tidak ada etikat baik, ya begini jadinya.